Kalau lu bisa denger suara ini sekarang, itu artinya otak lu kerja jauh lebih cepat daripada manusia normal. Kebanyakan orang gak bakal sanggup nyerna informasi secepat ini dan pasti langsung tutup videonya. Tapi lu masih di sini. Kenapa? Karena lu bukan penonton biasa, lu adalah pemburu data. Semesta Sakamoto Days itu bukan cuma manga aksi biasa. Itu adalah perpaduan sempurna antara geometri, fisika, dan psikologi pembunuh. Hari ini, kita bakal bahas kekuatan nuklir di balik diamnya Taro Sakamoto di balik rak minimarket. Kalau lu udah siap, serahin kesadaran lu ke gue dan hanyutlah dalam kegelapan detail. Gue nggak perlu nyuruh lu buat subscribe, karena algoritma lain nggak bakal bisa kasih data seberkualitas ini ke lu. Kontrol massa dan persenjataan jaringan adiposa. Wujud Gemoi Sakamoto itu sebenarnya adalah perisai pertahanan. Secara biologis, jaringan lemak yang berlebih punya viskositas yang sempurna buat nyeret tembakan peluru dan tusukan pisau. Pas Sakamoto berubah ke mode kurus, dia sebenarnya nggak kehilangan massa tubuh. Dia cuma memadatkannya. Ini adalah proses kompresi biologis. Pas dia kurus, jarak antar serat ototnya jadi nol. Dalam kondisi ini, tonjokan Sakamoto punya luas permukaan yang lebih kecil dari peluru, tapi bawa momentum seberat truk trailer. Sakamoto pas berantem hampir nggak pernah kedip. Kenapa? Karena dia pakai gerakan mata, sakcadik, buat baca getaran mikro terkecil di otot lawan. Sebelum lawan angkat tangan, Sakamoto udah nganalisis sinyal listrik yang datang dari otak mereka. Ini bukan kekuatan super, tapi hasil latihan puluhan ribu jam di The Order. Shishiba dan fisika gesekan. Palu Shishiba itu bukan cuma soal tenaga kasar. Permukaan palunya dilapisin tungsten buat meminimalisir gesekan sama udara. Shishiba muter pergelangan tangannya sedemikian rupa sampai ujung palunya muter 500 putaran per detik. Pas kena hantaman, ini nggak cuma nancurin jirah lawan, tapi ngerusak sampai level molekuler. Ingat panel pas dia lawan. Yotsumura, di milidetik saat palu kena beton, suhunya naik sampai 500 derajat. Osaragi, anatomi sunyi. Osaragi gerak kayak hantu karena dia master teknik pelenyap langkah kaki. Tulang di telapak kakinya lentur banget buat nyerap getaran di lantai setiap dia melangkah. Pas dia pakai gergaji mesinnya, kecepatan putaran pisaunya sampai ke level ultrasonik. Makanya, dia nggak motong tulang, tapi misahin atom-atomnya pas lewat. Ketenangan Osaragi pas tarung itu bukan karena dia sosiopat, tapi karena dia matiin pusat emosi di otaknya dan kerja kayak prosesor. GCC, alias Japan Assassin College, nggak cuma nyetak pembunuh, mereka nyiptain insinyur senjata manusia. Skripsi mahasiswa di sana adalah ngelenyapin target hidup dalam 10 detik tanpa sisa. Trio Sakamoto, Nagumo, dan Rion Akayama adalah grup yang paling sering nentang hukum fisika di sekolah itu. Teori ilusi Nagumo. Kemampuan nyamar Nagumo itu bukan cuma soal make up. Dia pakai saran hipnotis. Dia nyamain nada suara, molekul bau, sampai ritme jalan sama targetnya. Pas otak nerima data yang mirip banget kayak gitu, bakal terjadi disonansi kognitif dan lawan bakal nganggep dia sebagai teman. Pas Nagumo bunuh lu bakal bilang makasih ke dia, karena otak lu nolak gua percaya kalau dia itu musuh. Analisis karakter, kekosongan Uzuki. Uzuki adalah sosok paling bahaya di serial ini karena dia nggak punya jati diri. Dia adalah sebuah vakum. Dalam fisika, alam semesta benci kekosongan. Uzuki ngisi kekosongan itu sama jiwa orang-orang terkuat di sekitarnya.
Pas dia jadi kepribadian Rion Akayama, itu bukan cuma sekadar niru. Uzuki ngerubah struktur epigenetik dari DNA-nya sendiri buat merasain refleks otot dan pola pikir Rion. Gaku ngeliat pertarungan itu kayak video game. Ini yang kasih dia jarak emosional. Otak yang gak ngerasain takut bakal gunain oksigen jauh lebih efisien. Kecepatan serangan Gaku itu berbanding lurus sama pelepasan dopamin di otaknya. Pas dia dapat combo sistem. Kalau lu udah denger sampai titik ini, artinya mustahil buat lu lihat dunia Sakamoto Days kayak pembaca amatir lagi. Di setiap panel lu bakal lihat rumus fisika. Di setiap dialog lu bakal nemu strategi perang psikologis. Bisa nyelesain analisis level ini ngebuktiin kalau kapasitas fokus lu itu tinggi banget. Otak lu sekarang lagi ngerakit informasi ini satu-satu. Di video selanjutnya, kita bakal bongkar masa lalu, The Order, yang gak pernah diungkap, dan analisis balistik dari tembakan mustahil punya Kamihata. Nggak lewatin video itu adalah langkah logis lu selanjutnya dalam perjalanan ini. Sekarang, kasih waktu buat diri lu sendiri buat nyerna apa yang udah lu pelajarin. Karena kekuatan asli itu bukan cuma soal tahu, tapi paham kapan harus gunain pengetahuan itu. Sekarang, kita fokus ke orang yang nulis buku tentang tak kasat mata dan akurasi mutlak, Kamihata. Kamihata itu bukan sekadar penembak jitu, dia adalah dewa geometri. Kecepatan peluru keluar dari laras itu sekitar 900 meter per detik. Tapi, Kamihata nggak cuma nembak lurus doang. Dia ngitung tingkat kelembapan udara, koefisien gesek angin, sampai kecepatan rotasi bumi. Peluru yang dia pakai bakal mantul minimal di 3 permukaan berbeda sebelum kena target. Ini bukan cuma seni, ricochet. Ini adalah teori probabilitas yang jadi nyata di dunia fisik. Ada satu adegan di mana pelurunya mantul dari kaca gedung, terus melewatin tetesan air buat merubah arah. Di sini kita ngomongin soal otak yang pakai indeks bias cahaya dari air buat nembak target. Ini adalah kapasitas pemrosesan otak manusia yang dipakai 100% cuma buat satu tembakan. Kamihata sebenarnya nggak ada di sana, tapi dia ada di mana-mana. Panti Asuhan Al-Qamar, asal-usul Slur dan krunya, itu bukan lembaga amal, tapi laboratorium senjata biologis. Pelatihan yang dikasih ke anak-anak di sana adalah bentuk paling gelap dari pengkondisian klasik. Ambang batas rasa sakit anak-anak itu diilangin dengan cara ngebakar ujung saraf mereka. Ditingkatkan sampai batas maksimal. Makanya karakter kayak Gaku nganggep tangan yang putus itu cuma bagian dari permainan doang. Deprivasi emosi sintetis yang diterapin di sini bikin para pembunuh nggak bakal melepasin hormon kortisol pas lagi berantem. Tubuh yang nggak ngerasain takut bakal gunain oksigen 40% lebih efisien. Gangguan kepribadian ganda di dalam diri Uzuki itu sebenarnya produk sampingan dari laboratorium ini. Otaknya misahin jalur neural satu sama lain buat melindungi diri dari trauma berat, terus nyiptain ruang prosesor beda buat tiap kepribadian. Ini persis kayak lu install banyak sistem operasi di satu komputer. Pas kepribadian Rion Akayama ambil alih, serat otot Uzuki bakal kerja Rodi alias overload buat nyamain kecepatan Rion. Ayo kita bedah pertarungan epik antara Sakamoto lawan Kanaguri pakai mikroskop. Buat Kanaguri, ini bukan berantem, tapi proses syuting, mahakarya. Kamera dan clapperboard yang dipakai Kanaguri itu sebenarnya senjata kinetik yang dibuat dari baja karbon tinggi. Coba lihat panel pas Sakamoto nangkis serangan pakai pita film. Pita film itu tebalnya cuma 0,1 mm. Tapi, Sakamoto narik pita itu pakai gaya tarik
sedemikian rupa sampai pitanya punya fungsi kayak gergaji intan. Di sini hukum, mekanika tegangan, main. Sakamoto netralin frekuensi getaran pita film itu dengan cara locking phase sama kecepatan serangan lawan. Sedangkan Kanaguri, setiap serangannya gerak sesuai aturan, sudut kamera. Gerakannya lurus sama rule of thirds. Ini yang bikin serangannya mustahil ditebak karena dia nggak ngelakuin hal yang logis, tapi ngelakuin apa yang kelihatan bagus di frame. Lu sadar nggak? Pembunuh paling kuat di serial ini selalu jadi yang paling kelihatan tenang. Persis kayak lu semua yang lagi nonton video ini dengan tenang dan fokus penuh. Teknik menghilang di dunia Sakamoto Days itu sebenarnya adalah seni jadi bayangan di tengah keramaian. Lu yang punya kesabaran buat nonton analisis ini sampai habis, secara mental udah ngerasa jadi bagian dari komunitas ini. Golongan 1% yang sanggup nonton sampai titik ini udah pasti saling menalin satu sama lain. Gue nggak bakal nyuruh lu subscribe ke channel ini, karena seorang profesional tahu di mana dia harus berdiri dan sumber informasi mana yang harus dia jaga. Perkembangan di otak lu ini bakal makin dalam di analisis kita selanjutnya. Tahu kalau ada audiens elit kayak lu di sini adalah satu-satunya alasan riset ini bakal terus lanjut. Asosiasi pembunuh bukan cuma organisasi kriminal biasa. Itu adalah holding raksasa yang ngontrol 15% ekonomi bawah tanah Jepang. Biaya pembunuhan itu nggak dihitung dari status sosial target, tapi dari koefisien kekacauan yang bakal muncul pas target itu lenyap. Besarnya harga buronan buat kepala Sakamoto itu bukan cuma karena dia petarung hebat, tapi karena dia itu sebuah ikon. Tim pembersih JA bakal bersihin lokasi abis berantem dengan sangat teliti sampai jejak darah di level molekuler pun nggak bakal sisa. Ini adalah puncak dari kesempurnaan logistik.